Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Safi, Sarjana Hukum Magister Hukum, beserta rekan-rekannya. Panitia Pelaksana Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru tahun 2023 yang senantiasa saya hormati. Tidak lupa pula mahasiswa baru yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh kedua kalinya. Sholawat berbingkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa terangkis dari kultur hewani menuju kultur keilmuan seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan permasalahan rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Kita tahu proses belajar itu sebagian besar adalah melalui membaca. Pengetahuan yang berkembang secara cepat itu tidak mungkin lagi dikuasai melalui proses mendengar atau berpindah-pindah, misalnya dari seorang guru, tetapi harus lewat membaca. Hampir 80 sampai 90% pengetahuan berasal dari membaca. Menurut tokoh pendidikan Indonesia Sila, membaca adalah proses memberikan arti kepada dunia. Dengan demikian, masyarakat yang gemar membaca akan melahirkan masyarakat belajar. Namun, sangat disayangkan, minat baca di negara ini masih sangat rendah. Berbagai laporan dari UNESCO, penelitian Program for International Student Assessment PISA, Religion Organization for Economic Cooperation and Development OECD tahun 2015 turut membuktikan kondisi literasi Indonesia yang masih sangat memprihatinkan. Menurut Indeks Minat Baca di Indonesia yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2012 mencapai 0,001. Itu artinya pada setiap 1000 orang hanya ada 1 orang yang mempunyai minat membaca. Masyarakat Indonesia rata-rata membaca buku dari 0 sampai 1 buku setiap tahun. Rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh masyarakat yang kurang sadar akan manfaat literasi. Lebih dari itu, beberapa orang bahkan masih belum mengerti makna literasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, namun tidak menjadi budaya di negara kita. Padahal perkembangan ilmu dan budaya harus bisa mengambil pelajaran. Masyarakat Indonesia memang lebih terbiasa mendengar daripada berbicara literasi. Coba kalian lihat saja, berapa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi per hari? Berapa waktu yang digunakan untuk mengobrol? Bandingkan dengan waktu yang disisihkan untuk membaca dan menulis. Berbagai faktor juga penyebab rendahnya literasi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Pertama, kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca masih belum dibiasakan
di ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level biasa, belum terbiasa. Padahal budaya literasi harus dibiasakan sejak dini. Misalnya, membiasakan membaca cerita untuk anak atau mengajar menulis buku harian. Kedua, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Adanya teknologi yang semakin canggih, orang-orang yang lebih suka bermain sambil membaca. Teknologi yang makin canggih juga diimbangi dengan media sosial yang makin banyak. Contohnya seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Memungkinkan kita membaca berita palsu. Sebelumnya, berita hoaks tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi. Teknologi yang makin canggih seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan bahan literasi. Ketiga, sarana membaca yang minim. Sarana membaca yang minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Bagaimana kondisi buku di perpustakaan sekolah kalian? Apakah koleksinya masih buku-buku lama? Apakah kalian sering menemukan buku yang kalian cari di sana? Buku lama dan minimnya koleksi perpustakaan membuat orang-orang malas berkunjung. Sistem inventarisasi perpustakaan yang membutuhkan waktu yang lama seringkali menjadi penyebab buku baru tidak bisa segera dipinjam. Selain itu, sistem pengadaan buku yang tidak mendukung oleh orang-orang yang kurang kompeten membuat koleksi perpustakaan kurang maksimal di beberapa tempat. Tersedia buku-buku berkualitas yang minim juga termasuk salah satu penyebab orang malas membaca. Yang terakhir, sikap malas untuk mengembangkan gagasan. Literasi tidak hanya membaca, tetapi dengan cara menulis. Bagaimana dapat menulis jika jarang membaca? Menulis membutuhkan kosakata yang akan diperoleh dari membaca. Selain memiliki beban untuk menulis, tantangan selanjutnya adalah membangunkan gagasan. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Menyadari akan rendahnya minat baca dan tingkat literasi masyarakat di Indonesia, perlu upaya menjaga banyak cara untuk meningkatkan minat baca dan literasi kita. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhkan kesadaran akan pentingnya membaca. Misalnya, orang tua menyediakan buku bacaan di rumah untuk membangun budaya literasi pada anak. Kedua, budayakan membaca di sekolah, seperti melakukan GLS, gerakan literasi sekolah, sebelum pelajaran dimulai. Ketiga, optimalkan peran perpustakaan dengan menambah koleksi buku, perbaiki tatanan perpustakaan, atau menambah jam kunjungan. Keempat, membentuk komunitas untuk membahas buku-buku yang baru dibaca dan menambah referensi buku apa yang akan dibaca selanjutnya. Kiranya cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Semoga dengan pidato ini dapat membuat kita sadar bahwasanya literasi adalah sesuatu yang penting dalam hidup ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.